Om Swastiastu, Om Awiganam Astu Namo Sidam, Om Anubradah Kratawayantu Wiswata. Semoga segala pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita menghaturkan puja astungkara kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa. Karena atas asung kertawara nugrahnya pada hari ini dalam pembuatan tugas kaitan dengan materi mata kuliah Dharma Wacana sebagai mahasiswa D3 Kepanditaan Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram dapat dilancarkan dan tidak kurang suatu apapun. Yang kedua, tidak lupa juga kita patut untuk menghaturkan puji astuti bakti kepada para maharsi, empu, para bujangga, serta kepada para leluhur yang telah memberikan jalan dan tuntunan sucinya kepada kita semua, sehingga dengan bekal ini semoga dapat mencapai jagadita dan moksa. Para umat sedharma dimanapun berada yang selalu dalam kebahagiaan, kita menyadari semua bahwa kita dilahirkan sebagai manusia adalah merupakan makhluk Tuhan yang paling sempurna dibandingkan dengan yang lainnya, karena kita memiliki tri permana, yaitu bayu sebagai tenaga atau nafas, sabda yaitu kemampuan mengeluarkan suara atau berbicara, dan yang terakhir yaitu idep, kemampuan berpikir, di mana yang lainnya yang hanya memiliki dwi permana yaitu sebagai binatang, dan pada tumbuh-tumbuhan yang hanya memiliki eka permana saja. Maka dengan dasar ini semua kita sebagai manusia sudah selayaknya selalu bersyukur atas anugerah yang diberikan kepada kita dari Ida Sang Hyang Widiwasa. Dalam kitab Sarasama saya disebutkan, apan iking dadi muang utama juga ya nimitaning mangkana wenang tutu mulung awak ni sangkeng sangsara maka sadanang sube karma hinganing kota maning dadi wong ike. Ini artinya kelahiran kembali sebagai manusia dikatakan yang paling utama. Sebab demikian, karena hanya manusialah yang dapat menolong dirinya sendiri dari kesengsaraan dengan jalan berbuat baik. Demikianlah keutamaan kita menjadi manusia. Para umat sedharma yang saya cintai dan banggakan dimanapun berada, dalam cara sama saya juga diterangkan bahwa kelahiran menjadi manusia sangatlah sulit untuk dicapai dan berkelangsungannya pun sangat singkat. Tan bina kadi kedaping kilat, ya ubahnya seperti cahaya kilat. Maka dari itu hendaknya kita selama masih diberikan kesempatan untuk selalu mengusahakan menebar benih kebaikan di sekitar agar dapat terlepas dari kesengsaraan. Sengsara yang dimaksud adalah putaran reinkarnasi, atau dalam keyakinan kita sebagai umat Hindu disebut dengan istilah punarbawa. Ini merupakan bagian dari 5 keyakinan mendasar yang kita miliki sebagai umat Hindu yang disebut dengan Pancasrada. Umat sedharma yang saya cintai dan saya banggakan, dalam perjalanan keseharian kehidupan bermasyarakat, kita menjumpai berbagai macam karakter manusia dalam menjalani kehidupannya. Ada yang terlihat selalu bahagia atau gembira, ada pula sebaliknya yang sedih terus-menerus kesulitan dalam hidupnya. Pada hakikatnya kita sadari dan kita yakini bahwa segala yang terlahir ke dunia ini akan mengalami semua hal tersebut sesuai karmanya. Ini semua sesuai dengan apa yang tertuang dalam salah satu kutipan tembang Pupu Sinom yang pada kesempatan ini saya akan memberikannya kepada umat sedharma. Titiang jat
suniantara nistelacur malumadi larapan su kelegawa catur bekel kit yang pasti suka duka lara pati nikewanta titiang pikul. Apa yang saya sampaikan tadi ya sekilas seperti inilah artinya. Kita semua berasal dari alam sunyi atau kekosongan dalam keadaan yang niste terlahir ke dunia ini dengan sikap legowo dan kepasrahan, membawa 4 bekal dalam kehidupan, yakni suka, duka, lara dan pati, kesenangan, kesedihan, kesakitan dan kematian. Itulah yang senantiasa dipikul oleh manusia. Mas Dharma yang saya cintai dan saya banggakan, dengan melakukan perenungan sejenak terhadap hal tersebut di atas, kita manusia sebagai salah satu ciptaannya harus berpasrah diri dengan bersyukur atas kehidupan yang telah diberikan kepada hambanya oleh Sang Yang Pencipta untuk melakukan perubahan ke arah kebaikan. Tidak, malah sebaiknya justru melakukan hal-hal yang menyesatkan pada kehidupan berikutnya. Dalam kehidupan sebagai beragama Hindu, semua yang kita lakukan tidak lepas dari yang namanya yadnya. Karena yadnya yang sesungguhnya, yadnya yang didasari oleh rasa syukur. Yadnya merupakan korban suci yang tulus ikhlas sebagai wujud rasa terima kasih umat Hindu ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya. Sebab tanpa isi jagat raya manusia tidak akan mampu bertahan hidup. Seperti halnya kebutuhan akan air, manusia juga membutuhkan kehadiran tanaman, binatang juga menunjang kehidupannya. Maka dari itu pada pelaksanaan yadnya menggunakan sarana-sarana yang terdiri dari tumbuhan dan binatang. Dengan beryadnya manusia diharapkan dapat meningkatkan hubungan spiritual dengan Sang Pencipta agar terciptanya kehidupan yang harmonis antara sesama dan juga lingkungannya. Ketika menggelar upacara yadnya, ada beberapa pantangan yang mesti harus diperhatikan dan ditaati, seperti tidak boleh berpikir buruk, berkata kasar, dan juga tidak boleh mengasihi harta benda yang kita miliki untuk kepentingan yadnya. Mas Dharma yang saya cintai banggakan, dalam budaya Bali terdapat istilah geng yase geng gode, yang berarti semakin besar usaha yadnya yang kita gelar, semakin besar pula godaan yang datang untuk berusaha untuk menghalangi bahkan menghancurkannya. Ibarat pohon yang tumbuh semakin tinggi, sudah jelas semakin keras angin yang akan menerjangnya. Untuk itu kita hendaknya setiap akan melakukan yadnya agar selalu menjaga kewaspadaan terhadap adanya kemungkinan yang bisa terjadi yang akan menjadi hambatan pada saat yadnya berlangsung. Hal yang tidak kalah pentingnya pula, kita patut siaga dengan seiring perubahan zaman. Dalam agama Hindu kita mengenal konsep catur yuga, yaitu Kreta, Treta, Dwipara, dan Kali. Ketika zaman Kali Yuga, di mana semua amburadul tidak karuan, baik mana yang buruk. Sebab Kali berarti sungsang atau terbalik, yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Ini termuat dalam kutipan Kakawin Ramayana, raga di musuh maparuri hati yo tongguani tan madok ring hawa. Artinya musuh terbesar kita sangatlah dekat keberadaannya, yakni berada di dalam hati tidak jauh dari badan. Berdasarkan kutipan Kakawin tersebut dapat disimpulkan bahwa musuh terbesar manusia adalah keinginan, hawa nafsunya sendiri. Ketika manusia dikuasai oleh keinginannya yang liar, maka akan terjadi bencana yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang di sekitarnya.
apa yang telah disampaikan kepada umat sedharma kaitan dengan kutipan Kakawin Ramayana di atas untuk lebih dapat dipahami dalam kehidupan, saya akan memberikan contoh nyata. Ketika seseorang melihat orang lain memiliki sesuatu yang tidak dimilikinya, maka timbul niat untuk merampasnya. Ketika melihat tetangganya membeli mobil baru, dia lalu ingin memilikinya. Juga dengan dasar gengsi walaupun harus berutang, dengan mencicil walaupun jangka waktu tertentu yang cukup panjang. Nah, di sini timbul pertanyaan, lantas bagaimana caranya kita untuk menghadapi permasalahan ini? Di sini saya kembali lagi melihat ke atas, yaitu tiada lain adalah dengan selalu bersyukur atas segala yang telah dimiliki, namun tetap berusaha untuk meraih masa depan yang lebih baik tentunya di jalan Dharma. Menjalani kehidupan dengan bersyukur, maka semua akan terasa lebih ringan. Demikian juga sebaliknya, apabila selalu tidak bersyukur, akan selalu merasa kurang dalam segala kehidupannya. Semua ini yang dimiliki tidak berarti walaupun ia seorang yang berada. Mungkin itu umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, sebagai sekapur sirih yang bisa saya sampaikan kepada umat sedharma, semoga bermanfaat. Kelungkung Semarapura, kirang langkung titiang ngaturang sinampura. Naik Vespa ke Besakih. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi. Om Suk Semu.